Kak Shirin tuh kan banyak banget orang tuh udah dikenal sebagai public itu udah lama banget dan udah kecil gitu kan Kak. Nah selama masa self discovery itu tuh pernah nggak sih ngerasa kayak this is not what I want, kayak jenuh, maybe kayak quit entertain gitu, maybe kayak sometimes udah terlalu capek modeling atau kayak belajar, aduh apa kayak sosmed lagi gitu Kak. Pernah ngerasa gitu nggak Kak? Kalau burnout, capek, terus lelah, rasa pengen berhenti, itu selalu ada gitu ya. Kayak, pingin banget nih rasanya tiduran aja rebahan setiap hari, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Layaknya remaja pada umumnya, pasti pernah dong. Aku sering banget ngerasa, aduh males deh. Itu pastinya pernah dirasain menurut aku juga oleh semua orang yang bahkan nggak kerja di dunia entertain pun gitu. Sebagai pelajar biasa aja pasti sering ngerasain capek kan. Tapi yang aku suka dari diri aku sendiri itu aku tahu kapan harus bangkit lagi dan kapan untuk tidak menyerah ke diri sendiri gitu. Aku selalu ngambil waktu diri sendiri, kayak me time gitu untuk istirahat dan recharge kembali. Untuk nantinya balik lebih kuat lagi, lebih strong lagi. Misalnya kayak, oke, aku capek nih, ya udah aku tidur dulu atau nonton film dulu, abisnya balik lagi belajar. Dan hal ini emang sering banget aku laluin pas SMA misalnya. SMA kan aku lagi capek-capeknya nih ya guys. Aku tuh kayak, aduh capek banget. Nah di situ tuh aku, ya kan, nah apalagi belajar mulu. Capek banget sih. Ulangan mulu, terus kampus ya kan, itu aku capek banget rasanya. Dan di situ tuh aku ya udah aku istirahat dulu, baru deh lanjut belajar. Jadi menurut aku nih buat para remaja-remaja rebahan gitu ya, kalian tuh boleh banget yang namanya istirahat, tapi jangan lupa kapan juga harus bangkit dari si kasur gitu ya. Biasanya nih Kak kan kalau misalnya istirahat tuh enak banget, misalnya kita tuh bisa suka terlena gitu, kayak terlena gitu loh, aduh jadi keterusan deh. Ya, gimana tuh caranya memotivasi balik lagi ayo kita harus balik lagi, kita harus produktif lagi gitu. Nih gitu. Oke guys, nih waktu aku SMA aku sering banget nyari video-video motivasi di YouTube dan semuanya gagal. Lagi tiduran nih, aduh pingin banget belajar gimana ya caranya memotivasi diri. Bahkan sampai kuliah pun kayak kalau ada ujian gitu kan bingung. Aku itu nyari kayak video motivasi di YouTube. Tapi semuanya tuh gagal dan tidak ada yang bekerja karena motivasi itu harus datang dari diri kalian sendiri. Kalian tuh punya mimpi apa sih? Punya goals apa sih yang kalian pingin capai gitu? Kalau misalnya aku waktu SMA, aku udah tahu nih aku mau kuliah di mana. Dan karena aku tahu itu bukan sesuatu yang mudah, aku harus kerja keras gitu untuk mendapatkannya. Dan lagi-lagi kalau aku capek, aku selalu ingat, aduh kalau aku nggak belajar nih, aku nggak bakal nyampe tuh ke mimpi itu. Dan menurut aku setiap orang tuh harus punya acuan itu, kayak apa sih yang kalian pinginin gitu. Nanti dari situ kalian bisa nyari motivasi kayak, oke, gue harus bekerja keras nih, gue harus berusaha, harus semangat, harus bisa gitu. Dan lagi-lagi motivasi itu kan ditemuinnya dari diri sendiri gitu ya. Jadi semuanya tuh it's up to your hands untuk menentukan gimana kalian mau ke depannya. Apakah kalian pingin ya udah leye-leye, malas-malasan aja gitu, atau kalian pingin istirahat dulu, tapi abisnya kalian balik lagi nih berusaha mengejar apa ya itu yang kalian pinginin. Dan ini nggak cuma untuk dunia akademis aja ya. Misalnya kalian punya mimpi lain, misalnya sebagai fotografer, atau kalian pingin jadi YouTuber juga misalnya, kalian harus berusaha juga untuk ngejar mimpi itu. Dan yang aku tangkap banget nih dari aku SMP gitu ya, there will be days where you don't have faith in yourself, dimana kalian gak percaya sama diri kalian sendiri. Dan itu juga menurut aku sesuatu yang kalian harus tackle, kalian harus overcome dengan diri kalian sendiri gitu. Kalau dari aku sendiri, aku selalu keep a dream dan keep a journal. Aku suka banget nulis, dan di tulisan itu aku selalu kayak, aduh, kedepannya pengen kayak gini. Nanti misalnya aku lagi nggak percaya sama diri sendiri, aku baca lagi tulisannya untuk kembali menginspirasi diri aku gitu. Oke. Intinya balik lagi ke diri sendiri gitu ya, apapun quotes-nya. Berat. By the way, penting juga sih guys untuk punya support system yang baik, punya teman yang baik, keluarga yang baik.
yang suportif gitu, karena kan gak selamanya kalian bisa pede gitu ya, dan emang kalian juga yang harus mengatasi si nggak pede itu. Cuman kalau ada orang-orang di sekitar kalian yang bisa ngerangkul kalian, yang bisa ngebantu kalian, keluarga yang suportif dan teman yang suportif, itu menurut aku penting banget sih. Satu temen pun yang bisa kalian curhatin dan nyemangatin kalian aja tuh menurut aku udah kayak aduh blessings banget deh. Bener banget, bener banget. Jadi motivasi tambahan ya, selain dari motivasi diri sendiri ini. Oke, kan ini kan maksudnya perjalanan Kak ini udah lumayan panjang ya Kak. Dengan banyak rintangan, terus kayak hal-hal yang udah Kakak lewatin ini, kan Kakak tetap menjaga line-line boundaries gitu kan Kak. Nah, is there something seperti prinsip yang selalu Kak Shirin pegang selama ini? Untuk tetap berada di jalan yang sehat. Oke. Untuk sekarang sih aku lebih dewasa ya dibandingkan dulu-dulu gitu dari awal bermedia sosial gitu. Misalnya waktu aku SD dapet haters yang komennya jelek-jelek gitu ya, aku kayak kesel sendiri gitu, panik sendiri. Enggak, gue harus berantem nih sama nih orang. Nih orang harus dibasmi gitu. Tapi semakin aku besar aku nyadar bahwa ternyata hal-hal kayak gitu tuh nggak penting karena mereka akan terus bersuara, tinggal kalian aja yang tutup kuping. Kalau aku sih kayak gitu, guys. Dan menurut aku sendiri, kalau prinsip-prinsip itu akan ada waktunya di mana kalian tuh tahu diri kalian mau kayak gimana, dan kedepannya mau dibawa kayak gimana nih karir kalian atau dunia pelajaran kalian gitu. Alhamdulillahnya aku punya mama aku yang selalu ngingetin aku untuk jadi lebih baik lagi, untuk misalnya nih aku ngepost konten yang kurang pantas menurut dia. Papaku juga, ntar mereka tiba-tiba nge-WhatsApp aku aja kayak ini kurang pantas, delete aja gitu. Dan aku akan langsung delete karena kalau orang tua yang udah ngomong tuh kayak agak gimana gitu, kayak takutnya nanti ada hal yang nggak baik yang datang gitu. Makanya kalau mama sama papa udah ngingetin aku bersyukur banget walaupun sebagai remaja gitu ya suka ngeyel kayak enggak apaan sih orang bagus banget ini. Aku masih ada kayak gitunya. Cuman ya aku seneng aja masih ada orang-orang yang ngingetin aku gitu. Dan selain itu yang tadi aku bilang, aku selalu nyoba untuk share yang positif-positif aja dan menjauhkan hal-hal yang negatif dan yang tidak perlu di media sosial. Dan itu emang yang dari kecil aku pegang sih, harus selalu jadi orang yang positif. At least kalau hidup aku lagi ada masalahnya, aku lagi bad mood, itu nggak perlu aku kasih tahu lah di media sosial. Paling aku kasih tahu ke teman-teman deket aja gitu, curhat dikit-dikit lah. Ini aku yang gak bisa dengar atau gimana? Oke guys, operatornya kayaknya ke-mute. Apakah aku yang jadi operator aja? Gak apa-apa, santai guys. Ya ampun, santai aja. Kita kan di sini santai-santai aja ya, siang-siang gitu, ngobrolnya ngobrol santai. It's okay guys. Aku aja nih ada yang komen, aku aja yang jadi operator. Oke guys, welcome back to Alfest 2022. Hai, sorry we're back. Maaf banget ya Kak. Ada kesalahan teknis tadi. Wah, nggak nyangka banget sih sebenarnya. Aduh, maaf banget ya Kak. Oke guys, tenang aja. Inilah hidup di dunia Zoom kayak gini. Aduh, nggak terduga banget. Boleh lanjut deh kita ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya Kak. Bisa dengar aku gak? Boleh, bisa-bisa. Oke. Pernah nggak sih Kak ngerasa? Pernah nggak sih? Oke. Anyway, Kak Shirin, how's your opinion tentang anak muda yang suka banget ngebandingin dirinya sama orang lain tapi cuma berpatok di media sosial? Aduh, pertanyaan yang baik sekali. Kita pasti banget kan ya. Ini tuh udah jadi habit teman-teman zaman sekarang banget.
Kayak cuma suka lihat, ngebandingin diri. aduh cantik banget nih. Kayaknya kita kurang banget deh dari dia. Kalau cuma lihat dari sisi sosial media gitu, Kak. Aduh guys, jujur apalagi dulu ya waktu masih duduk di bangku sekolah ya, saya sering sekali melakukan ini gitu. Dan apalagi dulu waktu aku awal main Instagram tuh aku kayak masih jadi satu-satunya anak kecil yang pakai hijab gitu ya. Jadi pas udah mulai banyak gitu yang pakai hijab, aku kayak aduh kok keren-keren juga ya orang-orang. Aku juga kagum dan terinspirasi kayak oke, keren nih. Remaja-remaja di Indonesia bangkit nih, wah keren-keren semua. Dan itu aku walaupun seneng tapi aku juga sempet kayak ngebandingin diri aku sendiri gitu, kayak aduh kok bisa ya ini kayak gini. Dan nggak cuma mereka yang pakai hijab doang, remaja di luar negeri, ibu-ibu atau YouTuber cowok gitu, aku juga suka ngebandingin kayak aduh mereka keren-keren banget sih, mereka bisa kayak gini kok aku nggak bisa kayak gini ya. Dan suatu titik gitu ya, aku sudah capek banget dengan ngebandingin, karena itu yang bikin mumet sendiri, itu bikin overthinking, bikin kita jadi nggak pede. Menurut aku salah satu alasan kenapa mungkin remaja sekarang itu kita kurang percaya sama diri sendiri, itu karena kita sering banget ngebandingin diri dengan orang lain, dan itu bukan hal yang apa ya, tidak lumrah gitu. Kenapa? Karena emang kita kan setiap hari kita nemuin orang baru di media sosial, kita ngelihat orang baru, kita nge-tap profile baru, kita ngelihat ini, ngelihat itu, ngelihat achievement orang lain yang misalnya di umur kita udah hebat-hebat banget. Itu pasti kita semua pernah ngalamin lah ya. Dan suatu titik di hidup aku di mana aku ngerasa oke, cukup fokus sama diri sendiri aja. Kita nggak harus sehebat orang lain, kita cukup seneng aja sama diri sendiri. Karena kalau kalian udah seneng sama diri sendiri dan apa ya, bersyukur gitu ya, aku tuh selalu lupa bersyukur karena aku ngerasa oke, aku udah belajar banget, aku udah kerja keras banget, harusnya aku bisa sayang sama diri sendiri, aku harus bisa konten dengan apa yang aku punya gitu. Akhirnya aku kayak oke, cukup sampai sini aja. Aku taruh dua tangan aku di mata kayak gini nih, jadi cukup fokus ke depan dan fokus ke diri aku sendiri aja. Jadi cukup ngelihat aku, goals aku apa aja sih gitu, kedepannya aku pingin apa sih, nggak harus sama kayak orang lain, nggak harus ada di titik sama yang kayak orang lain gitu, cukup lihat ke depan, lihat ke diri sendiri, bersyukur, tahu nih goalsnya apa, kedepannya mau apa, jangan malah ngelihat orang lain terus duduk diam aja nggak ngapa-ngapain. Orang itu makin hebat, kitanya tetap di titik yang sama gitu. Jadi kalau bisa sih, kalau kalian ngebandingin diri dengan orang lain gitu ya, kalian selalu pikirin deh, mereka akan terus maju, masa kalian mau diem aja. Bener banget. Semua orang punya jalan masing-masing ya, Kak. Iya, dan rezeki sudah diatur. Jadi kita tinggal ngejalanin hidup aja, nanti yang dari atas Allah yang nentuin. Benar. Bener banget sih. Tapi nih ya Kak, dari segala hal yang Kakak punya sekarang nih, kadang-kadang tuh Kak Shirin malah jadi orang yang dibandingkan gitu loh Kak. Jadi kayak Kakak jadi orang apa tujuan orang-orang gitu loh Kak. Objeknya. Iya, dari perbandingan ini. Nah, how's your POV melihat orang-orang yang suka compare their self to you gitu? Sebenarnya aku agak sedih gitu ya. Maksud aku untuk menjadi public figure, pinginnya tuh juga jadi temen. Karena aku nggak pernah nganggap followers aku sebagai followers fans atau aku dilihat sebagai artis gitu. Itu tidak, karena orang kalau blogging ya pinginnya jadi temen gitu sama followers-followersnya. Makanya kalau misalnya ada yang komen ngebandingin dirinya sendiri dengan aku atau dia ngebandingin orang lain dengan aku gitu, aku cukup sedih. Kenapa? Karena setiap orang tuh berbeda, setiap individu itu unik. Aku pingin jadi diri aku sendiri dan aku berharap followers aku juga mereka bisa jadi dirinya sendiri secara unik gitu. Kayak otentik, jadi diri mereka sendiri, dan hopefully kalau mereka ngebandingin aku, mereka juga bisa ngambil sesuatu yang positif dari aku. Kayak oke, misalnya iya nih, misalnya dia belum pakai hijab gitu. Iya nih, mungkin kalau gue pakai hijab
gue bisa ngikutin gayanya dia gitu. Aku pingin walaupun mereka ngebandingin, mereka bisa ambil sesuatu yang positif dari aku gitu, ada manfaatnya juga. Jadi nggak semata-mata ngebandingin doang gitu. Kan itu bikin jadi nggak pede ya, dan aku nggak pingin orang ngerasa kayak gitu. Aku pingin mereka jadi diri mereka sendiri, dan kalau bisa sih ngambil sesuatu yang positif dan bermanfaat aja dari aku gitu. Jangan suka bandingin diri ke orang lain tuh jangan tuh. Jangan deh. Sedih ya soalnya. Sedih ternyata tuh. dari Kashirinnya. And now, as we all know, di mata banyak orang nih kan Kashirin tuh seorang public figure yang emang perfect banget dari segi pendidikan, life-nya stable, supportive family, supportive friends, supportive sister. Kayak siapa sih yang nggak tahu Kashirin Al Atrus? Nah itu tuh pernah nggak sih Kak ngebandingin diri sendiri sama orang lain? Pernah sih, tapi sekarang alhamdulillahnya sudah jarang banget, dan aku nggak inget kapan terakhir aku ngebandingin diri sama orang semenjak aku. Wow. Karena alhamdulillahnya belakangan ini, apalagi semenjak corona gitu ya, semenjak di rumah tuh aku bersyukur banget sama apa yang aku punya. Kayak aku jadi deket banget sama keluarga aku jadi deket banget sama teman-teman aku, walaupun kita nggak ketemu setiap bulan, tapi aku tetap bersyukur banget sama apa yang aku punya. Dan menurut aku semua orang tuh rezekinya berbeda-beda. Dan kayak kalau aku ngebandingin, oh dia bagus nih di sini, tapi dia punya keluarga yang suportif kayak aku nggak ya? Dia punya temen yang suportif kayak aku nggak ya? Walaupun aku nggak kayak dia, aku punya sesuatu yang aku bisa bersyukurin juga loh. Makanya dari situ aku kayak, oke deh, cukup fokus sama diri sendiri aja, cukup fokus sama mimpi-mimpi aku aja. Mungkin jalannya orang lain kayak gitu, jalan aku kayak gini. Nanti apapun yang ada di depannya untuk aku juga pasti milik aku gitu. Jadi aku nggak perlu ngebandingin dan nggak perlu insecure. Cukup tetap berusaha, kerja keras, dan lurus-lurus aja. Ya pas dulu sih, pas masih ngebandingin ya sering banget semua orang aku bandingin. Nih kontennya bagus banget, kok dia bisa kayak gini sih? Kok dia udah nyampe sini sih? Kok dia udah di titik ini sih? Gitu. Nah, Lahir sebagai Kashirin. Kashirin bisa dengar aku nggak? Kedengeran kok, kedengeran. Oh ya, sebelumnya kita tuh udah nyiapin namanya itu pesan jauh or something, pokoknya from to dari untuk. Ya kita nih mau baca ini beberapa, kayaknya ada yang ngasih buat Kashirin juga deh. Aduh ya ampun, aku suka banget. Pas SMA aku juga suka main ini. Wah, kirain cuma di boarding doang, maksudnya ini emang culture kita sih. Oke guys, oke, aku gak sabar deh. Mana. Nih Kak, jadi kita ada, wait. Oke. Tunggu dulu ya. Jadi Kak lagi kesukaan sekarang nih, lagi suka film apa atau buku apa gitu Kak? Kashirin maaf banget suaranya. Ke-mute ya Kak? Guys, tadi pertanyaannya tentang buku yang aku lagi baca bukan? Iya. Aku lagi baca 101 Essays That Change Your Life. Ini nanti judulnya aku tulis di sini ya, kalau misalnya ada yang mau baca. Dan itu bagus banget. Dari tadi kan aku ngomongin tentang fokus sama diri sendiri. Menurut aku ini penting banget sih kalau kalian pingin baca. Kira-kira bisa ceritain dikit tentang bukunya nggak Kak? Oke, jadi untuk buku ini enak banget nih buat kita yang males baca. Kebetulan aku emang bukan orang yang literasi banget gitu anaknya. Tapi di buku ini tuh dia kayak kutipan-kutipan yang nggak terlalu panjang, yang di setiap excerpts-nya itu atau di setiap kutipannya itu ngebahas masih kayak sedikit-sedikit tentang bagaimana kalian ke depannya bisa jadi orang yang lebih baik. Misalnya kalian suka anxious atau suka overthinking, nanti kalian bakal dikasih tahu kenapa hal itu tuh nggak perlu gitu. Ini misalnya kayak nanti kalian dikasih quote-quote kayak gini nih, aku coba tulis yang aku suka banget.
you have to stop believing that you need other people's permission to be okay with yourself. Jadi tuh dia ngejelasin bahwa kita tuh jangan terlalu dengerin orang lah untuk percaya sama diri sendiri. Dan itu benar banget. Kalau ada mereka yang nyoba untuk nurunin kalian atau mungkin mematahkan semangat kalian tuh jangan memperbolehkan hal itu terjadi gitu. Itu sih paling, dan banyak banget hal-hal di bukunya yang menurut aku menarik. Sebenarnya Pak, semua kata-kata yang diarahkan kita sebenarnya kita yang mengizinkan masuk atau enggaknya ke dalam hati ya Kak. Tuh. Iya, kita yang mencari. Yes. Kalau on repeat songs mungkin yang sekarang lagi sering didengerin apa nih? Waduh, kita harus buka Spotify untuk yang ini sebentar. Boleh kalau mau. Aku tuh suka banget Ariana Grande. Karena she's a very lovely being. Dia juga positif banget menurut aku. Dia nggak banyak masalah dan dia tidak banyak problem sebagai artis yang sudah sangat besar. Lagu-lagunya enak dan nggak semua lagunya tentang percintaan, karena kayak sering banget artis itu ngeluarin lagu only about love songs gitu. Tapi enggak, Ariana tuh dia empowering banget juga as a woman. Salah satu album favorit aku tuh Sweetener, dan ada satu lagu yang aku suka banget yaitu Breathing. Jadi buat kalian yang sering ngerasa nggak oke, kalian bingung ke depannya mau kayak gimana, lagi stuck di satu tempat, si lagu Breathing ini tuh kayak nge-support aku, kayak just breathe gitu. Everything is gonna be okay. Jadi message lagunya kayak gitu. Dan Ariana lagunya juga enak-enak banget, walaupun pesannya deep tapi dikemas in a very fun and enak didengerin way gitu. Oke. Jadi gimana? FTF-nya udah ini? FTF-nya, jadi di sini kita udah ada nih Kak. Katanya, oh Kak Shirin, I'm a big fans of you. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di fan meeting lain waktu. Wah. Maybe abis pandemi ini kali ya. Soalnya kita udah masuk gelombang 3 ya. Iya, sedih banget ya. Sekarang masih naik nih kayaknya, kasusnya lagi naik lagi. Insya Allah abis ini nggak ada lagi ya. Amin. Terus ada lagi nih, ternyata dari Panitia Putra. Buat Panitia Putri, gak apa-apa ya Kak kita sampein di sini? Boleh, santai. Ini katanya dari Panitia Putra ke Panitia Putri, umbul-umbul Rabbaninya mau dipasang kapan gitu katanya. Waduh, nggak mau jadi ngomongin umbul-umbul ya. Aduh. Buat bukan ya? Yang kayak gini bukan sih bentuknya? Iya, yang tinggi ngomong gitu. Aduh, ya ampun guys. Bisa aja nih panitia ini ya. Aduh. Kemana-mana nih. Nah, oke. Mana lagi nih? Ada lagi nih. Oh, ini nih. Bacain, Jat. Oke. Kebanyakan kayak, makasih udah bantuin kita gitu untuk jawaban-jawabannya. Terima kasih Kak sudah memotivasi kami pada generasi muda untuk selalu semangat dalam berkarya. Wah, semangat nih kayaknya nih Kak. Thank you. Amin, semoga bermanfaat. Oke, lanjut aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, lahir sebagai Kak Shirin dengan begitu banyak privilege, apa sih yang membuat kakak tuh nggak berhenti di situ aja dan terus mengembangkan diri gitu Kak? Jadi nggak stuck di, oh gue udah punya ini, tapi tetap harus mengembangkan apa yang udah kita punya gitu Kak. Oke. Jadi aku tuh setiap ngebaca tentang privilege, aku tuh tidak pernah memutar kepala aku untuk kayak, enggak, gue nggak kayak gitu, enggak. Aku harus bersyukur gitu sama apa yang dari awal aku udah punya. Kayak waktu aku kecil, aku udah difasilitasin sama komputer, sama internet. Itulah kenapa alasannya aku bisa blogging in the first place, dan akhirnya pindah ke Instagram, dan akhirnya bisa nyampe sini gitu. Hal-hal kayak gitu tuh yang aku syukurin banget. Dan yang aku tangkap sih ya dari privilege itu, kalian background-nya tuh bisa bermacam-macam, bisa sepowerful itu, bisa udah sehebat itu apa yang kalian sudah punya, tapi kehidupan kalian itu tuh milik kalian gitu. Kalian yang menentukan arahnya mau kemana. Karir pun aku yang nentuin, bukan orang tua aku. Pastinya disupport dan juga disaranin lah ya. Cuman kedepannya itu hidupnya akan aku yang jalanin, apapun yang aku ambil nantinya untuk hidup aku, jadi aku yang harus berusaha. Mau aku punya privilege apapun,
tetap at the end of the day aku yang harus bekerja untuk ngeraih mimpi aku. Walaupun emang orang-orang yang punya privilege hebat gitu misalnya, mereka kan pastinya akan lebih mudah untuk nyampe ke titik itu. Cuman menurut aku semuanya itu harus ada minat, passion yang burning gitu, passion yang sangat besar, dan juga kerja keras. Itu sih menurut aku. Jadi emang aku ngelakuin apa yang aku tetap lakuin sekarang itu karena at the end of the day, I hope aku bisa memuaskan diri aku sendiri, bisa sampai ke titik yang aku pingin tuju gitu. Bener banget, bener banget. Nah nih Kak, misalnya di satu situasi Kakak dihadapin sama kondisi ada masalah di sosial media, kayak isu-isu miring terkait Kakak, apa sih yang bakal Kakak lakuin? Oke. Sebenarnya kalau dealing with haters itu alhamdulillah aku udah ngerti kok caranya. Yaitu dengan mudah di-block aja dan dihapus saja atau di-report saja. For a reason ya. Fitur block hadir for a reason, bener-bener. Itu sangat gampang, dan kalau misalnya ada isu-isu yang miring, aku tuh gak pingin jadi orang yang cepat dan mudah bereaksi gitu. Karena kalau kalian mengiyakan atau menidakkan, kayak menolak hal tersebut tuh, kalian jadi kayak menganggap hal itu penting. Kalau ada orang-orang yang ngomongin jahat tentang aku, ngomongin hal-hal yang nggak benar, itu paling aku diemin aja. Karena cukup orang-orang terdekat yang tahu gitu. Keluarga aku yang paling penting, teman-teman aku, mereka juga pasti tahu aku orangnya kayak gimana. Jadi kalau ada orang di luar sana yang lucunya nggak kenal aku, terus mereka pingin bikin-bikin sesuatu tentang aku malah kayak jadi nggak peduli gitu. Karena cukup yang tahu kebenarannya, yang tahu aku kayak gimana itu ya udah orang-orang terdekat aja. Nah mungkin karena tadi kalian bilang aku misterius, aku kayak gitu. Aku tidak pernah mengiyakan atau menidakkan hal-hal yang negatif misalnya di media sosial aku. Jadi cukup orang-orang aja yang tahu. Dan senengnya ada kayak medium-medium talk show webinar kayak gini. Aku bisa nunjukin ke kalian bahwa aku juga sebenarnya seorang mahasiswa, seorang content creator yang kehidupannya juga nggak jauh beda. I'm the same as you guys. Aku ada kesenangannya, ada kesedihannya, dan aku juga pasti punya masalah gitu. Oke. Nah nih, lanjut aja ke selanjutnya. Oke, dari hidup 24/7 di sosial media gini ya, kita nggak bisa menghindarin hal-hal toksik yang sering terjadi di sana nggak sih, Kak? Yes. Ya, nah gimana how you escape atau healing dari semua itu gitu loh, Kak? What things make you heal? Oke. Menurut aku guys, kalau kalian mau make sosial media dengan cara yang benar dan bermanfaat untuk kaliannya juga, cukup dimulai dengan nge-follow orang-orang yang benar. Menurut aku gitu. Orang-orang yang kalian tahu ada manfaatnya, bisa ngasih kalian sesuatu, or at least bisa bikin kalian senyum cuma lewat konten-kontennya aja. Jadi follow orang-orang yang bermanfaat, yang bisa nginspirasi kalian, yang bisa bikin kalian ngebandingin diri, tapi dengan cara yang baik gitu. Oke, gue semangat nih, gue ngeliat dia kayak gini, oke gue bisa juga kayak gini. Dia juga mahasiswa, pasti bisa deh kayak gini. Itu kan memacu kalian untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Dan juga kalau misalnya kalian lagi scroll gitu, tiba-tiba nemuin komen-komen yang nggak enak, nggak positif, nggak radiate good energy, aku suka banget langsung asal scroll aja. Kalau udah ada komen-komen yang kayak toxic gitu, dan aku emang nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa delete, aku nggak bisa ngapa-ngapain, itu cukup aku scroll aja. Aku nggak mau nimbrung di hate wagon itu, di kereta caci maki itu, aku tidak pingin, jadi mendingan scroll aja gitu. Dan ini juga aku baru nyadarnya pas awal masuk kuliah, aku ngerasa aku cukup follow orang-orang yang menurut aku pantas di follow aja, yang emang baik, kontennya bagus dan bermanfaat gitu. Kalau ada masalah-masalah yang di sosial media, menurut aku self-care banget untuk just scroll it away.
gitu. Jadi healing comes from within kan ya. Jadi yang pertama itu untuk be happy dan be grateful for yourself, dan juga pastinya protect your energy, protect your positive energy. Kita susah-susah kita ya berusaha bikin diri jadi bahagia dan good mood. Jangan sampai ada orang lain sekecil ngelihat komen yang nggak enak aja tuh bisa ngancurin mood kita kan ya. Jadi kalau kalian udah protect energi kalian banget, cukuplah dibuang hal-hal kayak gitu, kayak hempasin aja. Pinter-pinter menyaring konten ya. Pinter-pinter nyaring apa yang kita terima sih. Benar sekali. Boleh gak sih Kak aku nanya, boleh dong. Setelah semua yang udah dicapai dari semua goals Kakak, tujuan akhir atau kondisi apa sih yang sebenarnya pengen dituju? Atau apakah Kakak pengen jadi living as a mother nanti, jadi rumah tangga, atau mau continue business maybe di Dubai, atau still being influencer sampai kayak sekarang? Aku kalau ada pertanyaan kayak gini tuh agak terharu dan pengen menangis karena aduh ini kan tentang masa depan aku gitu ya. Sebenarnya aku pengen jadi apa ya? Cita-cita aku tuh selalu berganti. TKA ganti TKB, ganti kelas 1 SD, ganti terus berganti nyampe sekarang. Tapi ini quote pas aku lulus SMP. Cita-cita aku adalah aku pengen jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan semua teman aku nulisnya kayak dokter. Aku kayak oke, nggak apa-apa deh, aku jadi apa aja asal bisa bermanfaat buat orang lain. Itu sih tujuan akhir aku. Aku pengen tetap jadi sekarang karena aku suka banget kan ya blogging dan sharing about my personal life di social media. Pastinya aku pengen, cuman I also see myself being a mother, of course. Aku pingin jadi kayak mama aku juga. Pingin punya anak juga, rumahnya rame gitu ya. Terus aku juga pingin lanjut pendidikan aku. Pingin banget sih rasanya. Karena aku seneng banget jadi mahasiswa. Seneng banget. Makanya menurut aku insya Allah ke depannya pasti udah ada hal-hal yang menunggu aku. Dan insya Allah nasib aku baik ya. Kalau misalnya kalian pengen doa, jangan lupa selalu doa. Kalian bakal dikasih nasib yang paling beruntung sedunia. Gitu. Karena kan itu datangnya dari Allah. Betul banget. Betul banget. Ternyata emang hidup jadi mahasiswa tuh seseru itu ya Kak. Kayak kita penasaran nggak sih? Tuh kayak tugas, numpuk, deadline. Aduh kayak bakal hektik, kayak jadi males gitu lah kayaknya deh. Ternyata beberapa teman-teman kayak waduh jadi pengen skip kuliah aja deh. Mungkin kayak gitu Kak, emang seru ya Kak? Kalau kata aku ya, nggak akan ada yang bisa ngalahin SMA, bener. SMA tuh seru banget, 3 tahun yang, wah gila sih pas aku SMA tuh bener-bener banyak banget yang terjadi, nyampe kayak, kalau aku disuruh ulang, mau dulu senangis apapun, capek atau sedihnya gitu, aku tetap mau, karena SMA tuh berbeda. Cuman pas kuliah itu, kita dapet banyak waktu buat nemuin diri sendiri, passion gitu, belajar tentang apa yang kita pengen suka, dan ketemu orang-orang baru. Apalagi aku kuliah di UI yang orangnya tuh diverse banget, aku ketemu orang dari berbagai daerah, aku akhirnya menghadapi orang-orang dari berbagai daerah. Itu benar-benar menurut aku hal-hal yang menarik banget gitu loh. Dan aku doain kalian semua nih nanti pas kuliah udah offline, karena aku juga pengen banget. Karena kalian harus merasakan euforianya itu sih, jadi mahasiswa, masuk kelas, dan emang tugas guys, aduh siap-siap aja ya, tugas itu pasti ada gitu, di setiap institusi pendidikan setinggi apapun menurut aku tugas itu pasti masih ada. Tapi buat yang masih SMA, kalian jangan sia-siain waktu yang kalian punya, karena bahkan mamahku aja masih pingin balik ke SMA gitu. Waduh, golden time banget nih emang SMA ya. Banyak hal-hal yang terjadi pertama kali tuh di sini tuh. Oke, Kak, aku juga pengen tahu deh. Pengen tahu pandangan Kakak mengenai tema kita tentang bebas dalam berkarya nih. Menurut Kak Shirin tuh bebas dalam berkarya gimana sih? Aku suka banget sama bebas dalam berkarya itu karena di zaman yang super canggih ini, jujur mimpi kalian jadi apapun tuh bisa kalian capai. Gak ada yang mikir 10 tahun yang lalu ngepost foto bisa jadi karir, ngepost video bisa jadi karir.
cuma nulis suatu kolom aja tuh bisa jadi karir. Jadi di era yang super maju ini, bermimpilah setinggi-tingginya, berkaryalah seunik-uniknya, karena who knows, maybe itu path kalian gitu. Jadi kalau kalian punya ide yang menarik, pingin ngelakuin suatu hal yang baru gitu, jangan takut-takut lah. Di internet sudah banyak hal yang aneh. Just be another unique ones gitu. Bener banget, bener. Jadi komen itu panjang. Banyak banget ya komennya ya. Ini kayaknya udah mulai apa nih? Tanya Bunga Jatim. Wah, rame ya Kak? Atau kita langsung masuk ke sesi Q&A aja kali ya? Oke, boleh banget. Gimana kalau kita masuk ke sesi Q&A? Ini ada dari mana aja nih? Mau Kak Shirin yang pilih atau kita yang pilih? Bebas guys, aku nggak bisa milih karena kalau aku pilih, aku bakal jawab semuanya. Wow. Oke, kita yang pilih ya. Kak pernah nggak, tanya Belva Bandung, Kak pernah nggak ngerasa kosong? Sebenarnya banyak orang di sekeliling kita, cuma kita tuh ngerasa kosong sendiri dan hampa. Wah, sering banget tinggal ini. Gimana tuh, Pak? Waduh, deep sekali ya pertanyaannya. Ngerasa kosong pernah, dan itu awal-awal pandemi gitu. Di saat rutinitas aku udah berubah semua. Biasanya aku sekolah, biasanya aku ketemu teman-teman, abis ke kampus syuting. Ntar abisnya ketemu temen. Jadi ada aja kegiatan yang aku lakuin. Dan pas aku di dalam rumah gitu ya, kayak diatepin lah istilahnya, itu aku jadi bingung kayak, kedepannya gimana nih? Aku harus apa nih? Dan itu aku ngerasa kayak empty banget. Dan benar-benar mental health is real ya guys. Kalian harus tetap jaga itu kondisi mental kalian secara baik. Harus tetap happy and content with yourself, bersyukur. Pas aku ngerasa kosong kayak gitu, aku coba luapin semuanya di tulisan. Aku suka banget nulis, like I said before, aku suka banget journaling. Dari situ kalian jadi kayak teman curhat aja gitu, nulis kayak, aku lagi ngerasa kayak gini gitu. Tapi kalau kalian ngerasa kosong, just know that it will get better. Sekarang kalian coba usaha aja, kayak yang aku bilang tadi, jadi temen buat kalian sendiri gitu. Coba, pasti kan kalian suka ngomong di dalam hati gitu ya, suka ngomong di dalam otak dan hati sendiri. Coba jadiin diri kalian temen, kayak, kalau kalian lagi capek, oke, kira-kira enaknya sekarang ngapain ya? Istirahat dulu, oke ya udah istirahat. Healthy conversations with yourself tuh penting banget. Nantinya kalau kalian udah bisa percaya diri dan berdiri sendiri, kalian bisa nge-approach orang lain, bisa nge-approach teman-teman kalian sendiri. Atau mungkin kalau emang kalian tipenya yang harus ditemenin, kalau kalian ngerasa kosong, coba reach out ke orang-orang di sekitar kalian. Oke, wah panjang banget nih pertanyaannya ya. Aduh, banyak banget. Aduh, seneng banget aku, banyak yang nanya. Pada excited soalnya sama Kak Shirin nih kayaknya. Wah, senang banget ya ini pada. Oke. Dari Nafila. Dari Malang. Oke. How can you possibly manage your time while you have degrees to reach? Career to increase, gimana cara biar nggak quit di tengah jalan? Kalau burnout biasanya ngapain? Gimana tuh, Kak? Tadi dari Nafila ya? Iya, Nafila. Pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin balik lagi ke SMA, dulu tuh mimpi aku untuk masuk ke kampus yang aku lagi pelajarin nih sekarang ini, itu besar banget gitu. Aku tuh punya prioritas, dan aku punya mimpi, kayak yang aku tadi udah bilang, aku nggak gampang nyerah sama diri sendiri gitu. Jadi sesibuk-sibuknya aku sempetin waktu untuk terus belajar, untuk terus fokus sama goal aku, ujung-ujungnya mau di mana. Dan aku tidak menerima kekalahan yang datangnya dari diri sendiri gitu. Aku nggak mau tuh. Kalau aku berusaha semaksimal mungkin, ujung-ujungnya kalau aku nggak nyampe di titik yang aku mau, itu kan aku bisa nyalahin diri sendiri. Lagian sih kurang belajar, lagian kurang fokus dulu kerjanya main-main sana-sini. Aku nggak mau tuh kalah sama diri sendiri kayak gitu. Makanya lebih baik aku berusaha kuat mungkin, dan nyeselnya maksudnya nyesel di akhir kayak yang penting gue udah berusaha gitu, itu bakal lebih lega. Yang penting dulu aku udah usaha banget,
ya udah nggak apa-apa, nggak dapat bukan rezeki aku. Tapi kalau usahanya setengah-setengah dan ujung-ujungnya nggak dapat, aku tuh bakal kesel kayak, tuh kan dulu harusnya lebih fokus, dulu harusnya kayak gini. Jadi jangan pernah nyesel di akhir. Makanya kenapa aku nggak quit di tengah jalan, karena aku bener-bener fokus dan aku nggak pingin tuh yang namanya gak nyampe titik itu karena diri aku sendiri. I'm not a quitter, I don't give up. As long as I know aku masih bisa mengejar hal tersebut, aku gak akan nyerah gitu. Walaupun pelan-pelan pun terseret-seret, mendingan aku lanjutin daripada berhenti di tengah jalan. Super duper sayang menurut aku. Dan kalau misalnya aku burn out, biasanya aku me time sih, jujur. Aku suka banget menjadi teman untuk diri sendiri. Aku suka tiduran. Kalau lagi capek, aku suka nonton film-film. Pastinya film-film yang aku suka gitu. Dan kalau bisa sih menginspirasi. Aku suka banget nonton film-film cewek-cewek yang masih remaja gitu. Terus mereka misalnya kerja di dunia fashion kayak, atau mereka lagi nyari dirinya sendiri. Aku suka banget. Kayak Emily in Paris gitu ya, Kak? Ya nggak sih? Ya, di Ya, situ bener-bener. dia lagi ngejar ambisinya. Dan aku suka Emily in Paris karena dia jurusannya hampir sama kayak aku, advertising, periklanan. Makanya aku suka banget. Aku jadi terinspirasi itu. Abis nonton itu kayak, aduh, oke, kita mulai lagi deh. Jadi abis burn out, abis melihat hal-hal kayak gitu, aku kayak, aku juga bisa nih. Aku juga pingin kan nyampe situ, gitu. Oke. Jawabannya bagus banget ya, Bin. Nih, Kak Shirin, mungkin dari peserta ada yang mau raise hand, satu orang mungkin Kak Shirin pilih buat unmute. Oh, ada yang raise hand. Coba aku lihat. Siapa nih yang raise hand? Oh, Dwi Legina ya raise hand. Wah, banyak nih, Kak. Kayaknya boleh dipilih. Oke, tadi Suara. Bisa dipilih aja ya, Tata. Choose one. Dea Anissa. Silahkan Dea Anissa untuk pertanyaannya. Dea Anissa, boleh di-unmute. Hai Shirin. Halo. Sebenarnya nggak mau nanya sih, boleh nggak? Cuman mau bilang aja, makasih banget udah ada. Karena aku ngefans banget dari aku SD, bener-bener kayak Shirin itu panutan aku gitu. Maksudnya kayak dari kecil itu aku mau berjilbab tuh karena Shirin. Terus kayak sampai sekarang tuh kagum banget. Jadi sedih. Thank you ya Dea Anissa. Semoga kamu bisa tetap istiqomah ke depannya. Dan juga semoga aku juga tidak mengecewakan. Karena aku tuh kalau misalnya dibilang kagum atau ada yang ngejadiin aku panutan, aku tuh nggak pingin banget ngecewain. Jadi doain aku juga. Semoga ke depannya bisa lebih bermanfaat. Thank you so much Dea Anissa untuk kata-kata manisnya. Sehat terus ya Shirin, stay safe. Amin, kamu juga ya. Dadah. Bye-bye. Oke guys, apakah aku pilih lagi apa gimana nih? Boleh, Kak Shirin mau pilih lagi juga boleh. Satu orang lagi terakhir. Satu orang ya? lagi kayaknya dia terakhir. Nih. Satu orang terakhir boleh Siapa dipilih, nih? Kak? Guys, aku harus pinter-pinter ya. Oke. Aku cap-cip-cup sih, jujur aja. Oke, aku pilih Suhailah Mufidah karena namanya hampir mirip. Nama aku Sukainah. Nama dia Suhailah. Oke. Suhailah deh. Suaraku kedengeran? Kedengeran. Aku cuma pengen nanya, mungkin di umur aku yang sekarang udah mau masuk 19 tahun ke 20 tahun, rasanya masih bingung buat nentuin mau kemana sih aku gitu. Terus tadi kan kamu bilang kita harus fokus sama diri kita sendiri. Nah, gimana sih biasanya kamu buat fokus sama diri kamu sendiri? Mungkin kan kadang di saat kita pengen fokus sama diri kita sendiri, ada aja yang mungkin kita atau ngedistract pikiran kita. Kita aja sih, Kier. Oke, pertanyaan yang bagus. Mungkin aku juga jawabnya sambil ngasih tahu kayak mungkin kalau kamu lagi bingung mau ke depannya ngapain, mau nyari passion gitu ya.
Kalau aku emang anak internet banget, jadi aku selalu browsing internet untuk nyari hal-hal yang aku pingin lakuin, yang aku suka. Dari situ aku nyari inspirasi, dan sejujurnya inspirasi emang datangnya tuh dari mana aja gitu ya. Aku ngeliat orang di jalanan aja, atau aku ngeliat suatu tempat aja, aku tuh kayak, itu tempat lucu ya, mungkin aku bisa bikin konten di situ. Atau aku lagi ngeliat orang di video ngomongin apa, aku ngeliat kayak, oh ini mungkin topik yang aku bisa angkat juga nih buat di media sosial aku. Aku juga ngeliat itu sebagai inspirasi gitu. Jadi finding yourself is just finding an inspiration menurut aku. Pertama, kalian lihat diri kalian sendiri, kalian orangnya kayak gimana, apa sih hal-hal baik yang ada di dalam diri kalian. Abis itu kalian bisa look around, look for inspiration menurut aku. Dan dari situ kalian juga bisa tuh nentuin apa passion kalian. Kalau kalian mau tahu passion kalian apa, coba cari satu kegiatan atau satu hal apapun yang kalau kalian gak dibayar, kalian tetap mau ngerjain. Itu passion kalian. Dan aku akhirnya nyadar, aku senang banget ya foto-foto, nulis, ngefoto hal lain juga, nggak cuma diri aku sendiri sebagai objek, tuh aku suka banget gitu. Atau mungkin aku suka banget mix and match baju gitu. Kalau aku nggak dibayar aku nggak apa-apa, dan aku nemu passion aku tuh di fashion gitu. Dan setiap orang tuh passionnya pasti berbeda. Kalian misalnya suka yang aku bilang tadi, kalian suka sports misalnya atau fotografi, kalau kalian nggak dibayar kalian mau, itulah passion kalian. Dan finding yourself itu juga menurut aku tahu kelemahan kalian di mana, apa yang harus diperbaiki, dan juga kapan kalian harus berhenti untuk istirahat gitu. Di umur, menurut aku ya, 19 dan 20 itu umur dimana sekarang aku lagi bingung-bingungnya. Sering banget kita lost. Karena di umur ini aku ngeliat temen aku ada yang kayak gini, temen aku ada yang kayak gini. Kira-kira aku harus ambil apa sih? Gitu. Jadi suka bingung sama diri sendiri. Lagi-lagi balik aku lihat diri aku kira-kira ke depannya mau gimana. Terus mimpi aku ke depannya itu apa, dan kelemahan aku apa, kapan sih aku harus istirahat. Paling gitu sih yang aku bisa jawab. Semoga membantu ya. Thank you, Shirin. Sama-sama. Pertanyaan terakhir nih deh, kayaknya dari tadi Dea Anissa udah on mic juga, cuma pertanyaannya nih aku lumayan tertarik sih. What do you think about love life? Penting atau enggak sih, Shir, menurut kamu? Love life, oke guys. Kita jujur aja ya. Aku itu selama 3 tahun SMA ya guys, aku benar-benar mengesampingkan love life ya guys. Bagus untuk nemuin orang yang ada dan bisa support kalian 24/7. Itu bagus banget. Kalian bisa namain orang yang bisa ngasih inspirasi untuk kalian, yang bisa bikin kalian semangat, yang bisa bikin kalian happy, mau belajar, dan hal-hal baik lainnya. Itu menurut aku penting banget. Tapi di umur-umur segitu pas aku SMA apalagi ya, itu tuh kan aku lagi banyak banget yang dihadapin. Pingin ini, pingin itu, dan pingin ngejar sekolah juga. Itu kan aku butuh banyak banget ruang untuk bergerak, untuk menjadi aku yang benar-benar ultimate sendiri. Makanya menurut aku itu sebenarnya untuk sekarang kurang penting, apalagi di masa-masa muda kayak gini tuh. Kalian banyak banget yang bisa dieksplor, banyak banget hal-hal yang kalian bisa lakuin, dan kalau emang ada orang yang mau ada bersama kalian dan bisa support kalian, baru itu penting. Cuman kalau emang kayak aku gini, aku sebenarnya anaknya individualis parah. Aku suka banget sama waktuku sendiri. Aku suka banget ngerjain hal-hal sendiri. Kebetulan emang anaknya dari kecil kayak gitu. Apa-apa pinginnya sendiri. Dan perfeksionis juga. Makanya untuk ngelihat ke dunia akademis dan dunia karir, karena aku suka ngelakuinnya sendiri, aku rasa love life itu bukan hal yang penting banget gitu. Karena aku bisa ngejalaninnya semua sendiri. Tapi one day, at the end of the day, pastinya di hidup kan kalian butuh pasangan gitu ya. I will settle down, but for now kayak gini tuh,
aku cukup jadi diri aku sendiri aja. Kalau misalnya ada yang mau nemenin aku nyupport itu semua, it's good, but I can do it myself. Bagus banget. Bener banget sih, Kak. Oh, berarti jangan dulu kalau kata Kak Shirin. Iya. Jangan dulu ya guys, tahan Masih banyak dulu. hal-hal Masih banyak yang hal-hal yang kita bisa kita cari buat diri kita sendiri. Ya, pokoknya cari yang suportif aja lah ya menurut aku. Oke. Terakhir nih Kak. Pertanyaan terakhir ya. Boleh. Mana nih? Siapa guys? Who's the lucky one? Dari panitia Alfest 2020 Putri Kak. Kayaknya Kak beli pashminanya di mana? Waduh, jadi galvok ya. Aduh, panitia kita sendiri ya. Waduh. Guys. Nih guys, buat yang mau tahu pashmina aku beli di mana, kayaknya kalian harus menunggu aja. Stay tune di Instagram aku. Kebetulan aku ada suatu project. Kebetulan ada suatu project yang sudah aku kerjakan kurang lebih 1 tahun kali ya. Dan gak jadi-jadi karena aku cukup sibuk. Aku sedih banget. Tapi kalau kalian pengen tahu, tunggu tanggal mainnya saja di sosial media aku. Tuh, panitia belinya di Kak Shirina langsung nanti ya, sabar. Ups, spoilerin nih. Spoiler nih, nggak apa-apa deh. Ini nih, yang ini nih. Yang Jakarta. Terakhir banget ya Kak. Santai. Oke. Yang UIN tadi. Yang dari UIN Jakarta. Oke, tanya aku pernah lihat di Snapgram Kak Shirin waktu lagi sharing tentang cara belajar. Ada salah satu yang Kak Shirin bilang kalau circle pertemanan itu penting. Nah, gimana sih cara Kak Shirin pribadi buat cari circle pertemanan yang bagus itu? Nah, ini butuh banget ya sih teman-teman ini. Butuh banget. Faktor itu sangat mempengaruhi ya, soalnya. Benar. Menurut aku, circle pertemanan itu adalah kayak apa ya? Situasi take and give. Berteman itu kalian dapat sesuatu dan kalian ngasih sesuatu. Kalian harus ngasih dia support juga, dia juga harus bisa ngembalin energi tersebut gitu. Kalau kalian pengen disupport, make sure kalian juga support teman-teman kalian gitu. Nah, cari circle pertemanan yang sehat dan suportif menurut aku itu cari orang yang emang kalian nyambung gitu. Emang kalian sejalan, sevisi dan semisi. Kalau kalian nih tipe orang yang ambisius dan kalian mau temenan sama orang yang dia nggak peduli sama sekali gitu tentang pelajaran misalnya karena dia fokus di hal lain. Menurut aku agak nggak sejalan kan ya. Coba cari orang yang emang sevisi dan semisi gitu. Bagus kalau emang kalian misalnya satu pingin ke sini, satu pingin ke sini. Nggak apa-apa. Tapi untuk mau menuju suatu goal tertentu, pastiin kalian juga punya teman lain yang bisa nyupport kalian di situ. Kayak aku nih, misalnya pas aku SMA gitu ya. Aku punya temen di IPA. Tapi kebetulan beda kelas dan juga dia mau ke universitas yang berbeda. Aku temenan sama dia tetap, tapi kan kita butuh temen yang deket dan goalsnya sama. Aku dan teman-teman IPS aku akhirnya lebih deket. Kenapa? Karena setiap hari kita kayak manifesting gitu. Ayo kita berusaha bareng, kita belajar bareng biar kita bisa masuk sini. Aku tuh kayak gitu sama teman aku. Dan menurut aku teman itu tuh rezeki dari Allah yang datangnya dari atas. It's a blessings. Jadi itu juga dimulai dari kalian. Be a good person. Nanti insya Allah yang ada di sekeliling kalian juga pastinya orang-orang yang baik gitu. Like I said tadi, it's a take and give process. Jadi kalian harus kasih energi yang baik untuk mendapatkan energi yang baik. Gitu. Bener banget. Ini sebelum kita masuk sesi foto, boleh nggak Kak kita minta sedikit kata buat Alfest 2022? Oke, once again aku mau berterima kasih kepada Alfest 2022 yang udah ngundang aku di siang ke sore ini. Aku senang banget bisa sharing dan juga aku senang banget lihat pada antusias tadi nanyanya. Jujur kalau emang ada waktunya aku pingin jawab satu-satu karena kan aku cukup bawel dan cerewet gitu ya. Semoga apa yang tadi aku udah kasih tahu ke kalian, cerita-cerita aku, itu bisa bermanfaat buat kedepannya.
And sebenarnya aku juga dari dulu aku udah pingin banget ngelakuin sharing-sharing kayak gini. Dan kebetulan pas COVID kesampean. Seneng banget rasanya bisa bertukar pikiran sama yang seumuran. Kita kan masih SMA ya guys. SMA. Intinya mau makasih buat Alves. Semoga semua penontonnya yang ada di sini, audiens, teman-teman sekalian bisa mendapatkan sesuatu yang positif. Dan juga Binar sama Izati, thank you so much for being a very good master of ceremony ya guys. Keren banget kalian. Juga, Kak. It's a good opportunity to meet you. Iya, benar-benar kesempatan besar banget. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu offline ya, maybe next time. Amin. Sukses selalu ya kalian berdua dan juga semua yang ada di sini. Thank you. Terima kasih. Thank you. Gimana kalau kita langsung masuk aja ke sesi foto. dokumentasi? Yep. Ya. Boleh. Teman-teman. Ya ampun, itu rame banget di bawah. Guys, aku boleh, Joy. Sumpah seru banget. Ya ampun, kalian udah sekolah offline, sehat-sehat ya, dan semangat belajarnya. Aku seneng banget ngeliat ini. Rame ya. Teman-teman boleh nyalain kameranya? Iya. Kecil banget. Seru banget. Ayo ini udah pada open cam semua belum? Kita mulai dari slide 1 ya. Oke. Rapihin dulu, mungkin touch up dulu boleh? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Ada berapa slide by the way? Oh, ada 6. Oke. Oke, udah ya. Semuanya siap? 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Udah? Berapa lagi? Udah. Oke. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak buat semua partisipan yang udah hadir, nyempetin waktu siangnya buat ikutan talk show kita, ketemu Kak Shirin. Thank you very much. Thank you guys. Dadah, apalagi yang di sekolah tuh, ya ampun, semangat dan sehat-sehat selalu. Bener banget. Gemes banget. Aku seneng banget yang ada di sekolah. Semoga kalian bisa ya. Aku pengen videoin kalian, nggak apa-apa ya? Thank you so much. Ya, dadah. Dah, thank you Kak. Terima kasih banyak. Bye. Oke, gimana teman-teman hari ini? Seru banget ya. Masih semangat gak sampai sekarang? Boleh open mic? Boleh open mic, boleh open mic. Seru banget hari ini. Sangat sih. berkesan. Teman-temannya pada komunikatif banget, pada waduh rame deh. Senang kita juga yang jadi presenter hari ini. Iya, semoga kegiatan hari ini berkesan untuk kita, untuk Kak Shirin, dan untuk teman-teman juga ya. Semoga dapat dampak baiknya semuanya. Amin. Oke, mungkin boleh mulai live Zoom meetingnya. Oh ya, jangan lupa absen
absensi ya. Oh iya, nanti absensinya ada di grup webinar juga, nanti ditulis di kolom chat. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah ada hadir ini. Thank you and see you soon. Aku Binar. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sumpah, gak ada yang bilang. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Memintas jauh mimpiku menembus awan nan putih di bawah langit yang biru, kakiku tak henti berlari, hanya satu tujuanku, menggema indah